Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan Fisika Teknik, di mana minggu lalu kita sudah merayakan libur, yaitu dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang mekanika gerak. Nah, mekanika gerak ini ya nanti akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, namun sebelum kita lanjut ke GLB ataupun GLBB, kita perlu mengetahui definisi dari jarak. Ya. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Ya. Jarak merupakan salah satu besaran skalar. Nah, ini contoh, ini ada panjang lintasan dari titik A ke titik B. Ya, ini memiliki besaran skalar 5 meter. Nah, ini dari titik A dan sampai ke titik B ini merupakan jarak ya yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian untuk perpindahan adalah suatu perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Acuannya titik koordinat. Nah, ini titik koordinatnya ini ya. Contoh, ini dari benda itu dari titik A kemudian berpindah ke titik B. Nah, untuk patokannya yaitu jarak yang pertama atau X1 ya. Itu jarak dari titik acuan ini sampai ke A, atau kita namakan X1. Nah, kemudian jarak perpindahannya atau jarak kedua adalah dari titik acuan ini ke titik B. Ini kita namakan X2, sehingga untuk perpindahannya sama dengan X2 dikurangi X1. Nah, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan adalah besaran vektor yang besarnya sesuai dengan perubahan lintasan tiap satuan waktu. Bila benda memerlukan waktu delta T, ya, untuk mengalami perpindahan delta X atau jarak, maka kecepatan rata-ratanya bisa dilihat pada rumus ini. Ya, jadi rumusnya yaitu kecepatan rata-rata perpindahan atau jarak dibagi waktu yang diperlukan. Atau V sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1. Mohon maaf sambil batuk ya. Tenggorokan saya memang dari kemarin agak kurang enak, seperti itu. Nah, ini ya bisa dilihat dari grafiknya ya. Ini grafik perbandingan antara jarak dan waktu atau X dan T ya. Itu. Nah, kemudian untuk percepatan. Nah, percepatan juga memiliki percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, percepatan rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut ya. Percepatan itu simbolnya adalah A ya. Kemudian rumusnya V2 min V1 dibagi T2 min T1 atau delta V dibagi delta T ya. Ini yang percepatan rata-rata. Nah, kalau yang percepatan sesaat ya, rumusnya ini ya. Percepatan sama dengan limit delta T dikali delta V per delta T ya, atau A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat kali X dibagi d kali t kuadrat. Nah, itu ya, ini untuk rumus percepatan sesaat. Nah, kemudian gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis yang lurus dengan kecepatan tetap pada selang waktu tertentu. Jadi, kecepatannya itu konstan ya.
dalam selang waktu tertentu. GLB ini didasari oleh hukum Newton pertama, ya. Sehingga di sini sigma F sama dengan 0. Maka dapat ditulis secara matematis rumusnya adalah V sama dengan S per T. Ya. Kemudian kalau mau mencari S sama rumusnya yaitu V kali T. Tinggal di perkalian silang. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk hubungan V dan T-nya atau kecepatan dan waktu. Ini ibarat apa namanya? Mobil ya, mobil melaju dengan kecepatan ya tertentu, kemudian dalam waktu tertentu juga. Ini grafik V dan T, ini bar kecepatannya itu adalah konstan. Kecepatannya tetap, misal kita ilustrasikan 50 km, ya mobil melaju 50 km tanpa adanya penambahan gas, ya, maka kecepatannya di sini adalah konstan. Nah, ini tinggal T-nya ya, yang berjalan atau yang berubah. Kecepatan tetap, T-nya bertambah. Nah, hubungan V dan T, kecepatan gerak lurus peraturan selalu konstan. Ya, ini harus diingat-ingat. Kecepatan gerak lurus peraturan selalu konstan. Saat kecepatannya konstan dan tidak akan berubah, maka nilai percepatannya atau A-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kecepatannya konstan, maka percepatannya atau A-nya sama dengan 0. Walaupun kecepatannya tetap, jaraknya akan selalu bertambah seiring waktu. Ya, jadi walaupun kecepatannya tetap, misal katakanlah tadi 50 km per jam, jaraknya akan selalu bertambah seiring waktu karena kan kecepatannya tetap, T-nya bertambah. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hubungan V dan T. Nah, ini contoh soal untuk GLB atau gerak lurus peraturannya. Seorang pengendara sepeda ya, bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus ya. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam. Nah, ini seperti contoh soal waktu sekolah ya. Penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Rumus kita gunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka untuk mencari jarak, yang ditanyakan kan jarak tadi ya, sama dengan V kali T, atau S sama dengan V kali T. Tinggal dimasukkan saja. S sama dengan 18 kali 2,5, maka S-nya 45 km. Jarak yang ditempuh oleh pesepeda tadi. Ya, jadi seperti itu ya untuk gerak lurus peraturan. Nah, kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Ya, berarti percepatannya konstan. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil ya di lintasan lurus yang mengalami kecepatan dipercepat. Ya, kecepatannya dipercepat atau penambahan gas yang konstan. Ya. Tidak apa ya, bahasanya tidak naik turunnya drastis ya, seperti mengerem mendadak atau akselerasi di gaspol itu tidak. Tapi kecepatannya konstan, bertambahnya konstan. Kalau bertambahnya 10 ya 10 km terus seperti itu. Nah, itu saat akan menyusul kendaraan lain. Nah, jadi gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil di lintasan lurus yang mengalami kecepatan dipercepat yang konstan saat akan menyusul kendaraan lain atau pada saat akan menyalip. Ya, itu. Kemudian apa namanya? Bisa kita temui juga, ini kalau menyusul ini berarti ada penambahan percepatan, maka nilainya nanti pada grafik itu adalah positif. Kemudian
saat mobil mengalami kecepatan diperlambat yang konstan, berarti ada penurunan kecepatan, tapi dengan konstan ya. Saat mobil akan hendak berhenti, maka nanti pada rumusnya itu atau grafiknya bernilai negatif. Kalau penambah kecepatan itu nilainya positif, kalau diperlambat itu nilainya nanti plus minusnya jadi negatif di rumusnya. Nah, karena GLBB memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V-nya tidak sama dengan konstan, atau V-nya itu tidak tetap kecepatannya. Namun di sini A-nya adalah konstan atau tetap. Nah, ini contoh ya. Contoh grafik dari GLBB ya. Yang A ini adalah dipercepat, yang B ini adalah diperlambat ya. Jadi kalau dipercepat ini dimulai dari 0 ya, kecepatannya bertambah. Ini kan grafik kecepatan V dan T atau waktu. Ini kan dipercepat ya. Ini dari mulai 0 kemudian naik, kecepatannya bertambah, waktunya bertambah. Nah, kalau diperlambat kan berarti direm, mobil itu direm atau motor itu direm. Kecepatannya kan menurun ya, waktunya juga bertambah. Ya, ini grafik untuk diperlambat. Nah, kemudian untuk persamaan GLBB sendiri ya, dapat dinyatakan seperti pada PowerPoint. Nah, pemilihan tanda positif dan negatif bergantung pada keadaan percepatan dipercepat, ini bertanda positif, atau percepatan diperlambat, negatif, yang tadi saya katakan. Ya, digas atau direm, ya, dipercepat atau diperlambat. Nah, ini maka di sini nanti akan bisa berubah jadi positif atau negatif, ya. Ini ada tanda plus min, plus min. Nah, ini rumus ini untuk mencari kecepatan akhir saat T atau saat waktu yang ditentukan. Kemudian di sini untuk mencari perpindahan benda saat T atau saat waktu yang ditentukan. Kemudian ini untuk mencari kecepatan, persamaan kecepatan dan jarak. Ya. Untuk mencari kecepatan atau jarak ini menggunakan rumus yang bawah. Nah, ini untuk definisi keterangannya tadi. Ini rumusnya ini, nah ini keterangannya. Ini V kecepatan, A itu percepatan, delta X perpindahan, delta T itu perubahan waktu, VT itu kecepatan akhir, dan kecepatan pada saat T atau saat yang ditentukan dalam meter per sekon. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, T itu waktu, dan S itu adalah jarak tempuh. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soal pada GLBB. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 25 meter per sekon. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan maksimal percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Nah, karena ini yang ditanyakan adalah jarak atau panjang minimal landasan, maka yang digunakan adalah rumus jarak ya, yang VT kuadrat V2 V0 kuadrat plus 2AS ini ya. Itu. Yang rumus yang ini. Yang paling bawah tadi ya. Yang ini. Yang ini yang kecepatan jarak ini yang kita gunakan karena ini membahas tadi soalnya yaitu untuk mencari jarak. Nah, ini ya. Ini berarti kan kita diketahui dulu untuk soalnya tadi V0 sama dengan 0 meter per sekon karena dimulai dari awal ya V-nya. Kemudian VT-nya kecepatan pesawat 20. Kecepatan pesawatnya 25 meter per sekon. Kemudian kapasitas
mesin pesawatnya, yaitu 1,5 atau percepatan mesinnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Di sini ditanyakan S-nya, maka kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya. Sama dengan S, yang kita carikan S-nya ya. S sama dengan VT kuadrat di min V0 2 kuadrat dibagi 2 kali A. Ini kenapa kok temu 625? Karena V0-nya adalah 0 meter per sekon. Karena awal pesawat tadi ya, ketika mau lepas landas. Ya, berbeda kalau pesawat itu sudah berbeda kalau pesawat itu mau landing ya, antara V0 dan VT-nya pasti akan berbeda. Ini yang dibahas adalah yang ketika mau lepas landas. Jadi V0-nya di sini 0 ya. Yang dihitung adalah VT kuadrat. VT kuadrat berarti 25 kuadrat sama dengan 625 ya. Ini A-nya kan 1,5, berarti ini 1,5 atau 2,5 ini. Mohon maaf. Saya salah tulis mungkin ini di soalnya. Ini kalau di sini 2,5, nanti untuk di soalnya nanti silahkan nanti ini salah ya, nanti bisa dicermati. Ini maksudnya di sini adalah bukan 1,5 tapi 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jadinya berarti tinggal dimasukkan 2 kali A, berarti 2 kali 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi S-nya sama dengan 625 dibagi 3. Ininya berarti saya yang salah ya, mohon maaf ya. Karena ininya 3 ini berarti 1,5 ini bukan 2 ini. Ya, mohon maaf. Ini 1,5 berarti. Ya, itu jadi hasilnya sama dengan 208,33 meter untuk panjang landasannya. Itu ya, jadi yang salah bukan di soalnya, tapi ketika saya mengecrop ini tadi berarti ada yang rubah, ini kan saya masukkan gambar ya. Jadi ini intinya adalah 1,5 bukan 2,5. Yang di soal ini sudah betul. Itu, yang di soal ini sudah betul. Yang salah adalah penulisan pada jawaban ini harusnya 1,5. Nah, mohon maaf ya, tadi memang kondisi saya memang rada kurang sehat. Itu. Jadi kurang konsentrasi. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.